Namun demikian, pada kesempatan ini mari kita mengacu kepada satu firman Tuhan, yakni pada surat Ali Imran atau Al keluarga Imran pada ayat 159 tentang musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta fadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Baik, ini musyawarah. Kita mengacu pada sabab nuzul ayat ini, yakni pada perang Uhud, di mana pasukan kafir Quraisy yang kalah pada perang Badar pada tahun kedua Hijriah bermaksud mengadakan serangan pembalasan atas kekalahan mereka pada perang Badar. Dan perang ini direncanakan terjadi di Uhud. Perlu diketahui bahwa perang yang dilakukan oleh Nabi ini sebenarnya 31 kali, namun selesai di meja perundingan sebanyak 22 kali dan pecah perang 8 atau 9 kali saja. Walhasil lebih dari 2/3 atau 70% perang ini tidak jadi dilakukan, dan Nabi membuktikan dirinya sebagai negosiator, sebagai diplomat untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara musyawarah, dengan cara diplomasi. Ini bukti bahwa Nabi ini salah satu kecerdasan profetik adalah perang tidak diladeni, tapi diajak berunding, diajak bicara, berembuk untuk meminimalisir korban. Dan kalaupun pecah perang, maka perang yang dilakukan Nabi tidak di tengah kota, tapi di lembah Badar, di bukit Uhud, di benteng Khaybar, di parit Khandaq atau perang Ahzab. Dan perang ini tidak di tengah kota, tapi juga perempuan tidak dilibatkan, kaum difabel tidak dilibatkan, anak-anak tidak dilibatkan. Dan selama perang atau ekspansi militer ini hanya jatuh korban 3.000 masyarakat sipil. Dan mari kita bandingkan dengan perang dunia kedua yang korbannya 70-80 juta. Manakah penjahat perang? Manakah negara yang melegitimasi perang? Agama yang sungguh-sungguh tuduhan bahwa Islam agama perang sama sekali tidak dibenarkan. Sebab perang yang dilakukan Nabi tidak tolabi, ofensif, tapi difa'i, defensif, perang dalam rangka mempertahankan diri. Fabima rahmatin minallah, maka kalau bukan karena rahmat Allah ya, lintalahum, hatimu gara-gara rahmat Allah lah, hatimu ini lintalahum menjadi lunak. Jadi orang yang semakin banyak rahmatnya di dalam hatinya, asupan rahmat di dalam hatinya, outcome-nya nanti, outputnya adalah kita santun, tidak gampang menjustis, memvonis, menyalah-nyalahkan, mengkafir, syirik, bid'ahkan. Demikianlah watak Nabi kita, dan hati yang tidak mungkin ada pada Kanjeng Nabi adalah ghalidhal qalb. Laukun tafazzon ghalidhal qalbi, ghalidh ini maknanya keras dalam tutur kata, kemudian ghalidhon ya fazzon keras dalam tutur kata, kemudian ghalidhon keras hati atau ingkar atau sulit menerima nasihat. Jadi fazzon ghalidhal qalbi, tutur katanya kasar, kotor, ghalidhal qalb keras hati, enggan menerima nasihat. Maka laukun tafazzon ghalidhal qalbi, seandainya Nabi tutur katanya kasar, tidak santun, seandainya hati Nabi ini dipenuhi oleh kejahatan atau enggan menerima nasihat, enggan berunding, lan fadhu min haulik, orang-orang ya berpaling semua. Dan perlu diketahui begini, ketika utusan kafir Quraisy ini terdengar dari para telik sandi, dari badan intelijen bahwa mereka akan menyerang Madinah, bahkan mengepungnya dari berbagai penjuru, ini berembuk orang tua, anak muda datang sowan Kanjeng Nabi. Gimana Nabi? Lalu di voting, orang tua saran bagaimana? Saya ikut Kanjeng Nabi saja. Lalu kata baginda Nabi SAW, kita jangan perang, jangan menyambut mereka perang, kita tunggu di kota saja, kita pertahankan Madinah ini. Tapi anak-anak muda yang semangatnya luar biasa, menyala-nyala dan berkobar-kobar, perang Nabi ini penghinaan untuk kita. Maka suara terbanyak, quorum di musyawarah itu perang. Akhirnya Nabi masuk kamar beliau, kediaman beliau, pakai baju zirah, pakai baju perang. Dan anak-anak muda ini menyesal. Kita ini salah tadinya, masa kita kasih saran Nabi untuk perang? Padahal Nabi enggan, lebih memilih jalan damai sebagaimana ajakan-ajakan perang sebelumnya. Maaf Nabi, kita nggak jadi perang. Lalu sabda Nabi begini, pantang bagi seorang Nabi, seorang Rasul, manakala baju perang sudah dikenakan dan pedang sudah diangkat, pantang untuk mundur. Akhirnya maju perang. Apa yang terjadi? Setelah itu kalah. Dalam perang Uhud ini kalah. Ya banyaklah yang pasukan panah, di bukit nanti puncaknya adalah wafatnya Sayyidina Hamzah sebagai Sayyidus Syuhada. Dan di perang Uhud ini kan Kanjeng Nabi kalah, pasukan Islam kalah, tapi kalahnya gara-gara Nabi mengikuti musyawarah bersama masyarakat waktu itu. Mari kita lanjutkan ayatnya.
Lan fadhu min fa'fu anhum. Meskipun orang-orang ini banyak salah kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa perintah Allah? Fa'fu anhum. Wastaghfir lahum, ampuni anak-anak muda yang mengajakmu berperang wahai Kanjeng Nabi. Wasyawirhum fil amri. Kan gara-gara musyawarah pecah perang Uhud. Di perang Uhud pasukan Islam kalah, tapi perhatikan perintah Quran, diminta musyawarah sekali lagi. Mari kita buka kamus Quran sekurang-kurangnya 4. Basairu Dawi Tamyiz, Fihris Juzuri Kalimatil Quran, Maqaisul Lughah, yang satu lagi Mufradat Al-Fadhil Quran. Mishwar ini artinya adalah alat pemetik madu. Kemudian syawaro atau syawaro maknanya adalah mengambil madu. Salah satu maknanya izhar, menampakkan, akhdhus syai', memungut sesuatu dari sarangnya. Ini maknanya adalah mengambil madu di sarangnya, mengambil mutiara di kerangnya. Bagaimana? Jadi musyawarah ini ibarat kita mencari madu di sarang lebah, potensial di namanya mencari madu, kita tidak bisa di sembarang tempat. Harus ke hutan, harus ke tempat di mana madu itu berada. Walhasil kita ini musyawarah tidak boleh dengan sembarang orang, di tempat yang tepat, kemudian bersiap-siaplah untuk disengat oleh lebah ini. Artinya pendapat kita di counter tidak disetujui oleh quorum atau suara terbanyak di sana. Faidzan azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau sudah bulat tekad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatawakkal maka bertawakallah. Ini tawakal ini fil amr ya, dalam masdar tawakul. Sayang menjadi bahasa kita tawakal. Yang betul adalah tawakul ya. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dari ayat tadi, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allahi innal yuhibbul mutawakkilin. Ini kita sekurang-kurangnya bisa mengambil 3 kesimpulan. Pertama begini. Masalah yang berurusan dengan nyawa, negara, ekonomi, politik, Nabi mengajak musyawarah tidak hanya golongan sepuh, golongan tua, tapi golongan muda. 1. Meskipun hasil musyawarah ini Kanjeng Nabi dan pasukan Islam ini kalah dalam perang Uhud, tetap perintah Allah wasyawirhum fil amri. Kemudian kesimpulan yang ketiga, musyawarah ini kan mengambil madu di sarangnya. Maka kita tidak bisa musyawarah dengan sembarang orang. Harus orang yang punya kompetensi, yang layak, yang bisa memberikan madu. Tawon itu bagaimana sih? Yang keluar tutur kata yang baik, yang keluar dari tawon yang baik, yang dikonsumsi baik karena nektar bunga. Kemudian dimanapun tawon ini hinggap tidak ada dahan yang patah. Berarti demikian watak orang-orang beriman. Nah kemudian musyawarah ini juga berhubungan dengan ayat menyusui. Jadi ayat pertama dalam Quran pasal musyawarah ini di surat Baqarah ini tentang menyusui. Oleh karena itu musyawarah ini dimulai dari keluarga, masyarakat atau keluarga yang lebih besar yakni bangsa dan negara. Jadi kembali ke pasal yang tadi ribut-ribut di awal, pasal nasab atau apa, mari kita duduk saja bermusyawarah karena perintah Quran. Kalau kita bersedia berlapang dada, menurunkan ego kita, menyingkirkan hafdzun nafas atau personal interest, kepentingan personal atau golongan atau kelompok, nanti ada solusi terbaik yang berguna untuk bangsa, agama, negara, bahkan masyarakat, bahkan generasi yang akan datang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menghindarkan fadzon ghalidhul qalbi, bertutur kata yang kasar, atau ghalidhul qalbi, keras hati, enggan menerima nasihat. Saya kira demikian kesimpulan dari surat Ali Imran 159. Semoga masalah ini cepat selesai, kita mendapatkan pelajaran, dapat hikmah. Ya, blessing in disguise. Selalu ada hikmah dari peristiwa, karena memang kematangan, kedewasaan, karakter ini tidak disulap tapi dipahat. Maka bismillah kita berlapang dada untuk menerima pendapat masukan dari banyak pihak. Allah